teman-teman, saya di sini akan menjelaskan soal tentang cerita. Di sini sudah tertera soalnya, yaitu yang pertama saya akan membacakan soalnya, yaitu Pak Tony mempunyai 12 kardus kue. Setiap kardus berisi 8 kotak kue. Jika setiap kotak kue akan dijual dengan harga 24.500, berapakah uang yang akan diperoleh Pak Tony dari hasil penjualan seluruhnya? Nah, cara penyelesaiannya itu pertama kita ketahui dulu, diketahui 12 kardus kue. 12 kardus kue. Yang kedua yaitu ada 8 kotak kue. Dan harga kue yaitu 24.500. Dan yang ditanya berapakah jumlah hasil penjualan seluruh kue Pak Tony. Nah, di sini kan sudah ada itu kuenya ada 12 kardus. Terus ada 8 kotak. Nah, jadi 12 kardus dikali 8 kotak. Jawab. 12 kardus dikali 8 kotak kue yaitu 96 kotak kue. Nah, 96 kotak kue ini masih hasil kotaknya. Sedangkan yang ditanya berapa hasil penjualan seluruhnya, yaitu 96 dikali harga kuenya. 96 dikali 24.500. Nah, 96 dikali 24.500 yaitu 352.000 rupiah. Nah, jadi hasil penjualan kue Pak Tony adalah 352.000 rupiah. Oke, saya akan lanjut menjelaskan soal nomor 2, yaitu A dan B menabung pada hari dan tanggal yang sama. A menabung 1.500 per hari, sedangkan yang B menabung 750, lebih banyak dari A per hari. Jika mereka menabung setiap hari, berapakah selisih tabungan mereka pada hari ke-15? Yang pertama itu diketahui dulu. Diketahui si A menabung sebesar 1.500 per hari. Dan yang si B menabung sebesar 750 per hari. Nah, yang ditanya berapakah selisih? Berapakah selisih tabungan mereka pada hari ke-15? Oke, nah sekarang kita jawab. Yang pertama itu kita ketahui dulu si A yaitu menabung 1.500 per hari. Nah, 1.500 per hari itu dikalikan ke 15 hari. Ya, kali 15. Berarti jawabannya
22.500 per hari. Nah, yang kedua si B menabung 750 per hari dikali 15 juga. Jadi hasilnya 11.250. Oke, jadi yang ditanyakan tadi, berapakah selisih tabungan mereka pada hari ke-15? Nah, selisih tabungan si A dan si B, kita akan mengurangkan tabungan si A. Yaitu 22.500 dikurang tabungan si B, yaitu 11.250. Nah, 22.500 dikurang 11.250, hasilnya yaitu 11.250.000 per hari. Jadi selisih tabungan mereka per hari atau tabungan mereka ke 15 hari yaitu 11.250. Nah, di sini juga ada soal cerita yang nomor 3. Suhu udara di puncak Bogor saat siang hari adalah 10 derajat Celcius. Menjelang malam suhunya turun 2 derajat Celcius setiap jamnya. Dan yang ditanyakan, berapa derajat suhu udara di puncak Bogor setelah 7 jam? Nah, yang pertama itu diketahui suhu di puncak pada siang hari yaitu suhu 10 derajat Celcius. Nah, ini suhu dan yang kedua itu suhu naik, suhu awal. Dan yang kedua itu suhu turun. Yaitu 2 derajat Celcius. Dan yang ditanya, berapa derajat suhu udara di puncak Bogor setelah 7 jam. Oke, nah kita harus tahu dulu kunci dari cara penyelesaiannya ini, yaitu jika suhunya naik maka akan ditambah, dan jika suhunya turun maka akan dikurangi. Kata kunci yang pertama itu, jika suhu naik maka akan ditambah. Dan yang kedua, jika suhu turun maka dikurang. Nah, di sini kan sudah tertera tuh ada suhu awal dan suhu yang akan turun. Berarti suhu yang pertama itu sama dengan 10 derajat Celcius dikurang suhu yang turun yaitu 2 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 8 derajat Celcius. Jadi suhu udara di puncak Bogor setelah 7 jam adalah
8 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada soal cerita yang nomor 4. Kakak membeli 2 kilo telur, harga telurnya yaitu 23.000 per kilo. Kakak juga membeli 2 liter beras, harga 2 liter beras 9.500 per liter. Nah, ibu membayar dengan selembar uang 50.000 rupiah, 2 lembar uang 20 ribuan, dan 2 lembar yang uang 5.000 rupiah. Berapakah kembalian yang diterima ibu? Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu cara penyelesaiannya. Penyelesaian. Titik 2. Yang pertama 5 kilo, 2 kilo. 2 kilo diketahui 2 kilo telur. 2 kilo telur. Dan yang kedua itu 2 liter beras. Nah, 2 kilo telur ini harganya yaitu 23.000 per kilo. Dan harga 2 liter beras yaitu 9.500 per liter. Nah, di sini kan sudah tertera tuh. Setelah itu 2 kilo sama dengan 2 kilo dikali 23.000 sama dengan 22 sama dengan 46.000. Dan yang kedua itu beras. 2 dikali 9.500. Hasilnya 19.000. Oke. Nah, di sini tadi tertera ada uang ibu. Uang ibu yang pertama itu ada 20.000 2 lembar, berarti 2 dikali 20.000. Dan yang kedua itu ada 2 lembar uang 5.000. Nah, jadi uang punya ibu ada 50 lembar, 50.000. Nah, jadi yang ditanya berapa kembalian punya ibu? Kembalian. Pertama itu uang ibu ada 50.000. Nah, 50.000 ini dikurang dengan hasil 2 kilo telur dan hasil 2 liter beras. Jadi kita buat dalam kurung biar lebih gampang kita cara penyelesaiannya. Yang pertama itu 2 kilo telur yaitu 46.000 ditambah harga 2 liter beras yaitu 19.000. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan ini tetap 50.000. Nah, 46 ditambah 19.000 yaitu 46 ditambah 19.000 65.000. Nah, 50.000 dikurang 65.000 sama dengan minus 15.000.
Nah, jadi yang ditanya tadi berapa kembalian ibu? Nah, di sini kan ibu mempunyai uang 50.000, tetapi dia belanja dengan harga hasil yang dibelinya yaitu 65.000. Berarti ibu tidak mempunyai uang kembalian, tetapi ibu mempunyai utang kepada yang punya warung sebesar 15.000. Jadi kakak mempunyai utang sebesar 15.000 rupiah. Nah, di sini juga ada soal nomor 5, yaitu dalam kurung 27 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2 tutup kurung dikurang dalam kurungnya itu 14 dikali 22. Nah, yang pertama itu kita kerjakan yang 27 pangkat 2, berarti dalam kurung 27 dikali 27 ditambah 48 dikali 48 tutup kurung dikurang 14 dikali 22 tutup kurung. Oke. Nah, di sini kita kalikan dulu. 27 dikali 27 sama dengan 729 ditambah 48 ditambah 48 yaitu 2.305 tutup kurung. Dalam kurung dikurang 14 dikali 22. Nah, kita jumlahkan dulu. 729 ditambah 2.305 sama dengan yaitu 3.034 dikurang 14 dikali 22 yaitu 308. Jadi hasil dari 3.034 dikurang 308 yaitu 2.726.